Salam, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melingkupi setiap akal dan pikiran manusia, menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang tabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, perlu kita pahami bahwasanya Galatia adalah sebuah wilayah, bukan langsung dia satu jemaat seperti itu. Galatia itu satu wilayah yang sekarang adalah Ankara atau ibu kota dari Turki. Dulu dia memiliki banyak jemaat-jemaat kecil yang tinggal di pedesaan-pedesaan dan juga ada yang di kota. Jadi jemaat yang ada di Galatia bukan berarti ada satu jemaat, tapi ada berbagai macam corak kehidupan di tempat yang berbeda-beda. Ada jemaat yang kecil, ada yang sederhana, ada yang besar dengan yang lain-lain. Pada umumnya mereka adalah orang-orang Yahudi, dan sangat terasa pengaruh orang Yahudi yang masuk menjadi Kristen yang hidup di jemaat-jemaat yang ada di wilayah Galatia. Saudaraku yang kekasih, selain itu ada banyak orang yang datang dari kekafiran, namun mereka tidak terlalu berpengaruh di tengah-tengah jemaat itu. Rasul Paulus mendirikan jemaat ini. Dia berhasil membuat banyak orang bertobat, masuk menjadi Kristen, karena berita anugerah yang dibawa oleh Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa orang berdosa, dan pengampunan itu ditandai dengan baptisan yang telah mereka terima dalam nama Yesus Kristus. Namun demikian, setelah Paulus selesai menginjili, menyampaikan berita anugerah, berita keselamatan itu, muncul dari tengah-tengah jemaat komentar, malah ada ajaran yang sesat yang menginternalisasi secara rutin pemahaman yang sangat menekankan tentang ajaran-ajaran keyahudian. Mereka menyatakan bahwasanya tidak mungkin lagi Allah yang dalam perjanjian lama yang menyatakan diri lewat ciptaannya,
lewat bimbingannya terhadap bangsa Israel keluar dari Mesir, menyatakan diri dalam bentuk yang lain lagi. Mereka mengajarkan tidak mungkin lagi Allah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Jikalau manusia dibenarkan, mereka menekankan tetap harus taat kepada sunat, harus setia kepada berbagai macam-macam peraturan. Dan jikalau umat mau bersekutu dengan Allah dalam keilahian Allah, mereka harus taat kepada berbagai macam peraturan yang detail secara khusus, melakukan sunat fisik dalam kehidupan mereka yang mau menjadi Kristen itu. Seolah-olah mereka harus menjadi orang Yahudi dahulu, taat kepada aturan-aturan Yahudi, baru masuk orang Kristen. Karena itulah di tengah-tengah jemaat muncul banyak kebingungan, muncul banyak ketegangan yang menghantar mereka masuk di dalam perpecahan kecil. Kita katakan tadi ada banyak jemaat yang di desa, jemaat kecil yang pada kekatnya tulang punggungnya adalah orang-orang yang dari kekafiran. Karena mereka tidak pernah menjadi orang Yahudi, tidak memahami peraturan keyahudian, tidak memahami akan hukum-hukum keyahudian. Mereka menjadi bingung. Mereka mau meninggalkan jemaat itu, mereka mau menjadi murtad, dan ini menjadi masalah, terjadi kekacauan di tengah-tengah jemaat itu sendiri. Karena itulah Rasul Paulus menuliskan suratnya ini untuk menguatkan iman percaya mereka dalam rangka memelihara, menjaga, mengentertain iman percaya umat itu, termasuk salah satu yang ada di tengah-tengah teks khotbah kita pada minggu hari ini. Dikatakan firman Tuhan, mereka meski harus saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Dikatakan dalam ayat 1, jikalau ada kedapatan orang yang lemah, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin yang tidak rohani, harus saling menolong antara satu dengan yang lain. Ada yang lemah imannya, meski harus saling membantu, harus saling mengisi, bukan mau saling untuk membuat temannya semakin terpojok, bukan mau semakin membuat temannya merasa jauh dari persekutuan itu. Mereka harus saling tolong menolong di antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah persekutuan gereja hingga masa kini, firman Tuhan ini masih aktual. Jikalau ada yang lemah iman percayanya dan jatuh kepada pencobaan oleh karena hawa nafsu, oleh karena materi, oleh karena jabatan, oleh karena bermacam-macam godaan sosial, saudara-saudara wajib yang kuat rohaninya harus membantu yang lemah rohaninya. Bahagian yang kedua dari ayat 3 sama ayat yang keempat, di sana jelas diperlihatkan alasan pertama mengapa harus saling tolong menolong. Karena setiap orang meski melihat terhadap diri masing-masing, setiap orang Kristen tidak mau mengevaluasi dirinya, dan setiap orang ternyata ada kelemahannya. Saya memiliki kelemahan di titik ini, saudara yang kekasih yang lain memiliki kelemahan di titik itu, dan teman-teman yang lain di luar sana memiliki kelemahan barangkali di dalam fase kehidupan yang seperti itu. Oleh karena itulah firman Tuhan ini mengatakan, meski kita menguji diri kita masing-masing, dan dalam ujian itu kita harus saling menopang, saling membantu, saling menguatkan, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh satu dalam Kristus, satu dalam pengharapan, satu dalam iman. Dikatakan dalam ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi meski harus saling mengevaluasi diri, mengenal diri, dan lalu mengaku akan kelemahan, dan orang lain mau menolong, membantu. Karena tiap-tiap orang menguji pekerjaannya, tiap-tiap orang menguji imannya, tiap-tiap orang menguji kehidupannya. Lalu dalam setiap momen kelemahan itu, orang percaya
yang bersekutu dalam Kristus mau untuk saling membantu dan saling menolong. Dan bagian kedua, alasan yang kedua mengapa harus saling menolong, kita lihat dalam ayat 5 dengan ayat ke-6, dikatakan karena setiap orang harus memikul bebannya. Tentunya saudara yang kekasih, saya memiliki beban yang sangat luar biasa, yang lain memiliki beban yang sederhana, tapi ada yang lain yang memiliki beban yang sungguh-sungguh tidak mampu untuk mengemban, untuk memikul beban itu sendiri. Karena itu dikatakan meskinya harus saling menolong antara yang satu dengan yang lain. Terlebih-lebih kepada mereka yang menyampaikan berita anugerah. Terlebih-lebih kepada mereka hamba-hamba Allah, meskinya setiap kehidupan, setiap aspek kehidupan mereka selain daripada pemberita firman itu, meskinya dibantu oleh orang yang ada di sekitar mereka. Kita lihat dalam ayat yang ke-6 dikatakan firman Tuhan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jelas bukan? Saudara dan saya meski bertanggung jawab atas hidup pemberita firman dalam kehidupan saudara. Dalam kaitan ini kalau kita melihat di dalam pasal-pasal lain, bahwasanya Rasul Paulus datang ke Galatia, dia dalam kondisi sakit. Karena itu jemaat Galatia meski memang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan secara kolektif, totality dari mereka-mereka yang dilayani oleh Rasul Paulus dari segi iman kepada mereka-mereka warga jemaat yang di desa, yang di kota, yang di pusat pemerintahan, di mana saja pun mereka harus memiliki tanggung jawab sebagai respon atas firman Tuhan yang membahagiakan, mensejahterakan iman percaya mereka. Yang berikutnya kalau kita melihat dalam ayat 7 dengan ayat yang ke-8, dikatakan di sana ada beberapa larangan. Dikatakan jangan sesat oleh karena mempermainkan Tuhan. Jangan sesat oleh karena menabur kedagingan, tetapi mengharapkan hal-hal yang rohani. Betapa seringnya kehidupan orang-orang percaya, tapi tindak tanduknya di luar daripada persekutuan memperlihatkan benih-benih dan taburan-taburan yang sangat bersifat duniawi. Benih-benih dan tindak tanduk kehidupan yang memperlihatkan corak kedagingan, tapi pengharapan ungkapannya seolah-olah menabur yang rohani. Hal ini sama dengan yang mempermainkan Tuhan. Saudara di gereja, di lapangan kerja, di hutan, di kota, di rumah dan di mana, meski menyatu tetap memperlihatkan yang menabur nilai-nilai rohani dan akan menuai yang rohani. Karena itu disimpulkan oleh firman Tuhan dalam ayat 9 sampai 10, jangan berhenti berbuat baik, harus setia kepada Allah, setia berbuat baik, sekalipun ada ketegangan di jemaat yang kecil antara sesama mereka, tapi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena firman Tuhan menekankan di sini, berbuat baiklah kepada semua orang, tapi utamakanlah kepada teman seimanmu. Itu mau dikatakan oleh Rasul Paulus ketika itu. Berbuat baiklah di semua seantero, di semua jagat raya, di semua pergerakan kehidupanmu. Walaupun kamu dalam kondisi yang klais, yang kurang baik, berkomunikasi sesama kamu jemaat, tetapi dalam rangka berbuat baik itu tetap utamakan teman sejemaatmu di tengah-tengah jemaat Galatia ini. Karena itu saudara yang kekasih, semua umat, semua jemaat di mana saja pun berada, bisa saja terjadi ada clash, ada kesimpang siuran pemahaman, tapi dalam rangka berbuat baik, utamakan temanmu, jemaatmu untuk merasakan kebaikan-kebaikanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang membangun kebersamaan kepada kami untuk melakukan yang baik, saling bertolong-tolongan, saling mengajari, saling menyembuhkan di tengah-tengah sesama kami umat manusia.
terutama kami sebagai sesama yang seiman dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang bangkit dan yang hidup itu. Amin.